Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapakkan kaki di masjid ini untuk menjalankan ibadah sholat isya. Insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari ketika masuk di bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah bersedekah. Ini yang memang menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat menjelaskan ketika masuk pada bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedekahnya luar biasa sampai kata para sahabat kami seperti angin yang berhembus terus. Tenang. Apa yang menjadikan bisa sampai sedekah seperti itu? Karena ketenangan sudah ada dalam hati. Orang yang ketenangan masih belum ada dalam hati, hartanya masih ada di dalam kepala, pusing, stres. Tapi kalau sudah harta itu berada di tangan, bukan ada di kepala, sehingga akan lebih mudah untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ayat-ayat mengenai sedekah ini ada banyak sekali. Seperti kemudian pada di awal-awal dari surah Al-Baqarah, itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa orang yang berinfak, kata Allah taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah taala tentu untuk kebaikan, terutama seperti di sini untuk kemudian takjil dan lain sebagainya. Nah, ini Allah Ta'ala melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kama tali apa? Seperti orang menanam satu bulir, satu biji, antara sab'an sanabil, tumbuh kemudian 7 tangkai itu. Dikul sumbulatin atau apa? Dari setiap tangkai ini ada 100, sehingga 1/700. 1/700. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada 700 sekitar berapa ayat setelahnya ini baru Allah taala menasihati, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma. Baru diajari oleh Allah taala, infakkan dari apa yang segala sesuatu yang baik yang dikeluarkan itu utamanya adalah yang baik, bukan dari yang buruk. Bukan dari yang buruk, dari yang terbaik, dari apa yang kita miliki, itu yang diinfakkan, itu yang dikeluarkan. Sehingga kalau seandainya orang mengeluarkan sesuatu untuk keluarganya, untuk diri sendiri, yang terburuk, itu sudah bertanda tanya. Untuk diri sendiri kok yang terburuk, untuk keluarganya kok yang terburuk. Untuk diri sendiri dan keluarganya yang terbaik. Kenapa kok untuk orang lain tidak seperti dia memperlakukan dirinya sendiri? Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ditanamkan akidah, disitulah ditanamkan akhlak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, selain dari kemudian yang sedekah ini, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Fatah. Ini penutup dari surat Al-Fatah. Setelah kemudian laqad sadaqallahu rasulahu bil dan seterusnya, pada ayat yang terakhir di ayat yang ke-29
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana luar biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi kepada orang lain, bagaimana kemudian para sahabat dan kita harusnya mengikuti. Allah Ta'ala mengisahkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sampai sini dulu, nanti kemudian baru ada lagi kalau kita Taurat, kalau kita Injil dan seterusnya. Allah Ta'ala mengajarkan sedekah, kemudian yang lainnya apa? Allah Ta'ala mengisahkan di dalam surat Al-Fatih Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala tidak pernah menyebutkan nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali diikuti dengan kemudian gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Muhammad saja, beda dengan nabi-nabi yang lain, menunjukkan bagaimana penghormatan Allah Ta'ala kepada Rasul yang begitu. Terus lantas kita apa? Lantas kita bagaimana? Harusnya kita lebih menghormati dengan apa? Tiru apa yang biasa dilakukan. Allah Ta'ala mengajar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a, dan orang-orang yang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sirkelnya yang ada di lingkarannya. Yang pertama cirinya adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas, bukan keras, tegas kepada orang-orang yang kafir. Tapi kepada sesama mereka ruhama'u bainahum, justru kepada sesama mereka itu baik sekali, saling merahmati, saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lain. Realita yang sering kali kita lihat, justru kalau sesama itu kerasnya bukan main. Kalau ke yang lain, monggo keluarganya luar biasa, ya Allah. Justru kalau ketemu sesama muslimnya, waduh, kerasnya luar biasa, atau satu luar biasa. Ini salah, ini lampu merah sebenarnya sudah. Hal yang seperti itu sudah harusnya di stop. Dahulu akhlak seperti itu. Ramadan akan kita untuk memperbaiki flashback dari apa yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Ini kita perbaiki. Masa sampai sekarang masih belum ada perbaikan sama sekali. Lantas apa bukti Ramadan kita? Apa bukti puasa kita diterima? Cuma lapar haus, kambing shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah SAW, mereka tidak mendapatkan melainkan haus dan lapar saja. Kenapa hilang pahalanya? Hilang kita berjalan. Apa yang kemudian dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk dia, ini tiba-tiba menghilang. Justru kemudian yang awalnya puasa itu untuk bijak, untuk kemudian menekan hawa nafsu, nafsunya tambahkan kembali. Yang harusnya kemudian puasa itu menahan diri dari mengganggu orang lain, justru malah mengganggu orang lain. Itu akhlak. Maka Allah Ta'ala mengajarkan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas kepada orang yang selain daripada kita, tapi kamu bertemu dengan sesama. Perhatikan, jangan kamu ketemu dengan sesama mentang-mentang dia kekayaannya ada jauh di bawahnya, mentang-mentang jabatannya ada jauh di bawah dia, mentang-mentang ini orang tidak kerja, mentang-mentang semua banyak alasan untuk kemudian sombong itu. Akan selalu muncul alasan untuk sombong. Masa orang ini itu bahaya.
Dan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan termasuk baiknya Islam seseorang adalah merendahkan dirinya, bukan malah meninggikan. Kemudian Allah Taala melanjutkan, setelah rahmanu bainahu tarahum mereka Anda akan melihat mereka itu rukuk dan sujud yang tahu fadlan minallahi wa ridwana. Mereka kemudian mencari ridho dan mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ujungnya adalah ridho daripada Allah taala. Seperti yang tadi dibacakan oleh Imam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah itu makom tertinggi untuk seorang hamba. Ketika kita diridhoi, kita direlakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rela ibu untuk masuk surga. Itu toh seperti seorang ayah yang rela kepada anaknya, seperti seorang suami yang rela untuk istrinya, seperti seorang istri yang rela untuk suami. Radiyah mardiyah. Ini yang luar biasa. Maka Allah Ta'ala mengajarkan Anda lihat ciri, salah satu dari cirinya sinahum fi wujuhihim min athari sujud. Termasuk tandanya adalah ada bekas sujud. Dan ini tidak serta-merta harus bisa kita lihat ketika ada di dunia. Tak kelihatan. Tidak harus kelihatan di dunia. Kelihatan di akhirat itu jauh lebih baik. Apa? Nanti akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang terbiasa bersujud kepada Allah Ta'ala. Yang mensyafa'an sati wa yudha'alna ila sujud. Nanti orang-orang yang tidak pernah sujud akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di saat akan mulai ditinjau. Orang yang biasa sujud di dunia akan bisa untuk sujud. Orang yang tidak pernah sujud di dunia tidak akan pernah bisa sujud. Saudara, berbuat memperbaiki kualitas diri, etika, karena mentoknya takwa nanti itu ada pada etika. Etika kita diperbaiki kepada sesama muslim. Kemudian Allah Ta'ala ajarkan tingkatkan ibadah pada terutama di dalam bulan Ramadan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziza ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.